terdata dengan rapi dengan aplikasi, yang penting ada dulu database-nya. Yang bahaya itu adalah ketika kita jalan tanpa kita membangun aset non-fisik ini. Akhirnya apa? Kita sibuk memperbesar aset fisik, kita sibuk buka cabang di mana-mana, tapi kemudian kita makin lelah. Kenapa kita makin lelah? Karena kita tidak membangun aset non-fisik tadi. My Coach, the great online business coach. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya dimanapun berada yang saat ini sedang menonton live Zoom atau menonton via YouTube, kita pertama-tama memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan kita untuk mengadakan acara perdana dari Indonesian Billionaires Club. Ya, di mana acara ini ditujukan bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki bisnis dengan omset di atas 1 miliar per bulannya. Ya. Selalu beriring salam kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad bin Abdillah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan tuntunan beliau, alhamdulillah kita berada di agama yang lurus ini, dan alhamdulillah dengan izin Allah kita akan berbagi ilmu kepada Bapak Ibu semuanya, yang mana pada malam hari ini dikhususkan materinya atau acara ini bagi Bapak Ibu yang sudah punya omset di atas 1 miliaran. Loh, Coach, gimana kalau buat kami yang baru memulai bisnis? Nah, tenang nih Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru memulai bisnis nih, bisa nonton di playlist kami. Ada Tunas, Bantu UMKM Naik Kelas. Yang mana materinya memang ditujukan bagi Bapak Ibu yang baru memulai bisnis, atau saat ini bisnisnya masih dirintis, atau mungkin omsetnya masih kecil. Nah, tapi acara malam hari ini spesial buat Bapak Ibu yang menengah, yang dimana omsetnya ya dibilang besar enggak, dibilang kecil juga enggak, masih tanggung lah gitu ya. Itu di angka mungkin 1 miliar, 2 miliar, atau 3 miliar. Yang mana masalahnya udah mulai kompleks. Ya, dibilang masalahnya berat banget, enggak, karyawannya belum banyak-banyak banget ya, mungkin sekitaran 50 atau 60 atau 100 orang. Dan dibilang problemnya kecil, enggak juga. Mungkin Bapak Ibu sudah punya beberapa cabang nih. Ada yang mungkin sudah punya 4 cabang, 5 cabang, atau mungkin bisnisnya terpusat ya, sehingga terkonsentrasi di satu unit sendiri, yaitu di marketplace ya. Tapi mulai berat menjalaninya. Kenapa? Karena mulai banyak potongannya nih di marketplace ya. Nah, maka malam hari ini kita akan membahas bagaimana agar bisnis itu bisa berkah dan autopilot. Nah, jadi ada 2 syaratnya bisnis itu yang bisa kita nikmati. Yang pertama adalah berkah dan autopilot. Baik, saya akan screen share dulu nih Bapak Ibu. Nah, kenapa acara ini spesial Bapak Ibu? Ya, karena memang bisnis itu memiliki pola. Ya, kita sama-sama tahu bagaimana perbedaan antara pedagang versus pebisnis. Dimana kalau pedagang Bapak Ibu semuanya, polanya kita itu adalah bekerja atau dagang itu sendiri, kemudian menghasilkan uang. Ya, jadi buka lapak atau jagain toko, ya, walaupun ada karyawan, tapi tetap tidak bisa digantikan oleh kita. Walaupun ada yang masak, tetap kita di posisi kasir nih, nungguin gitu ya. Walaupun ada yang menghidangkan makanan kita, mungkin bisnis Bapak Ibu adalah restoran, tapi tetap tidak bisa sepenuhnya digantikan. Ya, itu namanya pedagang. Jadi kerja menghasilkan uang. Kalau uangnya mau gede, ya makanya kerjanya diperbesar. Ya, bukanya lebih awal lagi, atau tokonya diperbesar. Nah, bedanya dengan pebisnis, polanya adalah bekerja, kita membangun yang namanya aset. Nah, aset inilah yang menghasilkan uang Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi kerja kita tidak langsung menghasilkan uang. Makanya banyak pebisnis di awal kayaknya mereka gitu-gitu aja. Ya, rumahnya biasa-biasa aja, kendaraannya biasa-biasa aja, belum ada nampak perubahan apapun, meskipun uangnya sudah mulai meranjak besar. Karena dia tahu, yang harusnya dia perbesar bukan uangnya, tapi asetnya. Semakin aset ini besar, suatu hari dia akan digantikan oleh aset itu sendiri.
Nah, alhamdulillah saya sudah merasakan itu. Bagaimana aset ya bisa bekerja untuk saya sehingga saya tidak lagi mesti harus bekerja untuk uang. Ya, alhamdulillah saya bisa bekerja untuk passion saya, untuk hobi saya, yaitu berbagi untuk Bapak Ibu semuanya di sini. Nah, menariknya Bapak Ibu, banyak pengusaha itu, banyak para pebisnis itu salah kaprah dalam memahami makna aset. Aset ini sendiri dibagi dua, ya. Ada aset yang berupa fisik, ada yang berupa non fisik. Ya, aset yang berupa fisik ini yang banyak dipahami oleh para pengusaha kita. Aset yang berupa fisik itu apa, Coach? Yang pertama ada toko, gitu ya. Kemudian ada apa lagi, Coach? Ya, ada barang dagang, ya, barang dagangannya. Apalagi, Coach? Mungkin kendaraannya. Kemudian apalagi, Coach, asetnya, Coach? Ya, mungkin tanah atau properti. Nggak salah sih pengertian aset di sini, karena memang di dalam akuntansi sendiri aset itu digolongkan adalah aset yang fisik. Tapi sebenarnya, coba Bapak Ibu renungkan, bisa nggak sih toko itu jalan sendiri? Atau toko itu running sendiri? Bisa nggak sih barang dagangan itu habis dengan sendirinya? Bisa nggak sih kendaraan itu jalan dengan sendirinya? Enggak. Bagaimana kemudian jasa kita, produk kita bisa terdeliver ke konsumen karena ada aset yang non-fisik. Yang justru aset non-fisik inilah yang lebih penting daripada aset fisik itu sendiri. Ya, apa aset non-fisik itu, Coach? Yang pertama adalah database konsumen. Database konsumen. Ya, tanpa database konsumen, kita hanya akan terus beriklan, terus berpromosi, dan nggak pernah nangkep konsumen itu. Ya, konsumennya akan keluar lagi, akan lepas lagi, dan bayangkan Bapak Ibu semuanya, dalam satu hari ada berapa penawaran yang masuk ke konsumen itu. Ya, mereka lewat dari rumah mereka ke toko Bapak Ibu itu melewati berapa toko, melewati berapa tempat yang bisa mengalihkan perhatian mereka. Jadi kalau nggak dipakai dengan database konsumen, mereka tidak diingatkan, mereka tidak dibangun hubungan yang engage, yang erat, ya mereka akan lupa dengan kita, mereka akan hilang gitu. Ya, makanya sering sekali saya katakan database itu mau dibuat dengan manual, mau dibuat dengan terdata dengan rapi, dengan aplikasi, yang penting ada dulu database-nya. Yang bahaya itu adalah ketika kita jalan tanpa kita membangun aset non-fisik ini. Akhirnya apa? Kita sibuk memperbesar aset fisik, kita sibuk buka cabang di mana-mana, tapi kemudian kita makin lelah. Kenapa kita makin lelah? Karena kita tidak membangun aset non-fisik tadi. Ya, kelihatannya sih tokonya makin gede, Coach, gitu. Tapi kitanya makin capek. Karena apa? Karena yang kedua, aset non-fisik yang kita harus bangun adalah teamwork. Ya, teamwork, tim yang tepat. Nah, ini yang sering lupa. Ini yang banyak pengusaha kita merasa bahwa, aduh, saya harus bangun tim ya, ngapain sih, gitu. Toh juga mereka loyal sama saya, toh juga kalau mereka nggak nyaman ya mereka keluar ganti lagi, gitu kan ya. Toh juga kalau mereka nanti pinter, nanti mereka jadi pesaing saya. Toh nanti kalau mereka udah tahu dalam-dalamnya semuanya, malah ilmu saya dicuri, mereka buka sendiri dan bla 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 bla. Ya, ini banyak pengusaha kita ya itu berpikir bagaimana karyawannya ya di situ-situ aja. Nah, sementara nih Bapak Ibu, coba kita renungkan ya. Orang yang nggak mau berkembang, yang dia cuma pengen di situ-situ aja, orang yang bagus atau orang yang nggak bagus? Sebenarnya orang yang nggak bagus. Kenapa? Karena dia mau di situ-situ aja. Dia udah masuk di zona nyaman. Dia jadi kasir, ya kasir aja. Udah 5 tahun, udah 10 tahun jadi kasir aja. Ya, dia jadi kurir. Udah 10 tahun jadi kurir aja. Ya, dia jadi apa lagi? Pramuniaga. Udah 10 tahun jadi pramuniaga. Jadi dia nggak pernah berkembang. Dia masuk di zona nyaman. Dan orang itu yang Anda pertahankan. Anda pikir itu teamwork Anda. Padahal dalam 10 tahun, jangankan 10 tahun, dalam 5 tahun saja sudah berapa jauh perkembangan kita. Ya, coba kita mundur 5 tahun ke belakang. Bagaimana TikTok? Bagaimana 10 tahun ke belakang TikTok? Itu bahkan kita nggak kenal dengan TikTok itu sendiri. Bahkan kita masih menganggap remeh TikTok itu sendiri. Hari ini TikTok menjadi sosmed yang begitu powerful. Ya, dalam 10 tahun Bapak Ibu.
Luar biasa sekali. Nah, sekarang coba kita renungkan, dalam bisnis kita, sudah berapa tahun dan bagaimana peningkatan dari SDM kita? Kalau ini tidak meningkat, maka sebenarnya bisnis kita belum bertumbuh. Meskipun mau berapa cabang pun yang Bapak Ibu punya. Meski mau berapa miliar pun omset yang Anda punya. Tapi kalau tim Anda tidak bertumbuh, sebenarnya bisnis Anda tidak bertumbuh. Ya, pahit banget coach. Benar saya bilang. Ya, saya juga mengalami hal yang sama. Saya ketika itu masuk ke dalam zona nyaman di mana ketika sudah mendapatkan penghasilan sudah cukup besar gitu ya, sudah cukup besar untuk kami buat rumah, untuk beli mobil, untuk ya menikmati sedikit lah gitu ya. Dan saya merasa semuanya baik-baik saja. Sampai kemudian dunia itu betul-betul berubah dan ya kita udah mulai terlambat untuk memperbaiki itu. Ya, ketika karyawan sudah mulai tua, mereka tidak lagi muda, mereka lambat belajar, mereka mulai masuk ke zona nyaman dan ketika diajak berubah, mereka banyak alasan. Ya, ingat mereka aset Anda, Bapak Ibu. Ya, nah berikutnya aset yang paling penting lainnya adalah yang ketiga yaitu brand. Ini banyak banget pengusaha yang menganggap sepele brand. Ya, dipikirnya brand itu adalah nama atau plang tokonya. Enggak, Bapak Ibu. Brand itu adalah image. Brand itu adalah apa yang kita tanamkan di benak konsumen kita tentang merek atau produk kita. Ya, contohnya, ya saya punya bimbel namanya Rumah Bermain Bilal. Ya, nah mana dia ya? Saya biasa contohin ini, ya, Rumah Bermain Bilal. Nah ini dia, ya. Nah tuh. Apa image yang saya tanam ya di sekolah yang saya bangun ini ya, ada TK-nya, ada TKA, TKB, ada toddler, ada bimbelnya gitu ya. Nah ini anak-anaknya ya, dan image apa yang kita bangun di benak konsumen itu yang akan kemudian memfilter segmen kita, yang akan memfilter konsumen kita. Ketika di benak konsumen, produk Anda itu rajanya diskon, maka dia akan datang ketika ada diskon aja. Ketika di benak konsumen itu pelayanan Anda itu luar biasa ramahnya, luar biasa baiknya, luar biasa servisnya, maka ketika mereka melihat kompetitor yang lain, mereka akan membandingkan di kepala mereka, lebih worth it mana? Saya beli di sana dengan pelayanan yang cukup baik, atau saya pindah ke Lain Hati dengan harga yang lebih murah. Saya kasih contoh, saya agak takut ke dokter gigi sebenarnya, karena nggak tahu dari kecil gitu ya, dengar mesin bor gigi, dengar alat scaling gigi itu saya agak ngilu gitu. Nah, sampai akhirnya saya ketemu dengan sebuah klinik gigi di Pekanbaru ini yang direkomendasikan oleh istri saya, di mana di sana itu ketika sebelum ditreatment, gigi itu difoto dulu. Jadi ada kamera yang masuk, difoto, dijelaskan, dan kemudian pengerjaannya itu smooth banget gitu ya. Ketika dibersihkan karang gigi itu smooth banget, ya. Kemudian pelayanan itu luar biasa, sangat ramah, dan kemudian sistemnya antrian. Jadi kita nggak datang ke sana dengan langsung dilayani, tapi kita booking dulu gitu ya. Sangat tersistem dengan rapi. Akhirnya walaupun harga klinik gigi itu bagi saya lebih mahal 30% dibandingkan dengan klinik gigi yang lain, saya masih loyal. Kenapa? Karena image yang tertanam di benak saya tentang klinik gigi itu adalah profesional. Ya, klinik giginya ramah, nyaman, tidak bikin saya takut gitu. Nah, sekarang apa brand yang tertanam di benak konsumen Anda tentang bisnis Anda? Nah, ini intangible asset atau aset yang non fisik. Jadi ketika Anda menjual bisnis Anda atau membuka cabang bisnis Anda, ketika terdengar nama brand Anda, ya konsumen itu langsung excited. Atau konsumen itu biasa aja dengar brand Anda, karena brand Anda mungkin belum terbangun dengan baik, gitu. Ya, nah ini harus dibangun Bapak Ibu. Ya, kemudian kita lanjut lagi, aset non fisik yang lainnya adalah sistem bisnis. Sistem bisnis. Ini yang banyak dilupakan oleh orang-orang ya. Sistem bisnis dilupakan oleh para pengusaha. Di bayangannya sistem bisnis itu adalah software.
Di bayangannya, sistem bisnis itu adalah seperangkat peraturan atau SOP yang berisikan banyak aturan-aturan, yang padahal sebenarnya itu bukan sistem. Sistem itu adalah seperangkat aturan ya yang mengatur dari hulu ke hilir, yang kemudian terintegrasi, yang membuat bisnis Anda bisa berjalan walau tanpa Anda. Ya, nanti kita akan cerita lebih banyak tentang sistem bisnis. Kemudian aset berikutnya lagi adalah kepemimpinan. Kepemimpinan, ya. Jadi semakin Anda powerful dalam memimpin, atau semakin Anda menemukan orang yang powerful dalam memimpin tim Anda, semakin Anda bisa melepas tim Anda. Ya, jadi ketika Anda menjadi leader, Anda meng-create lagi leaders, disitulah terjadi estafet kepemimpinan. Ya, jadi Anda tidak lagi memimpin para bawahan. Nah, ini sudah mulai kompleks ketika omset Anda sudah menyentuh angka miliaran. Kalau dulu organisasi Anda, mungkin Anda memimpin para followers. Nih, ya. Dulu anggota Anda cuma 4 orang. Ini Anda sebagai direktur, ya. Kemudian di sini ada admin. Di sini ada bagian gudang, di sini ada pramuniaga, ya. Kemudian di sini ada ya pramuniaga kedua lah, misalnya begitu ya. Nah, Anda memimpin followers, yang mana followers itu kalau tidak Anda gerakkan, ya dia nggak bergerak, ya. Ya, dia harus di oyok-oyok dulu gitu ya. Kalau bahasanya apa ya? Disuruh-suruh dulu. Ya, mereka sebatas helper bagi Anda. Helper, penolong aja, pembantu aja. Tapi ketika bisnis Anda mulai membesar, omset Anda mulai membesar, gudang ini menjadi satu divisi sendiri. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana merubah follower jadi leader? Itu PR tersendiri. Apakah saya harus mencari leader yang khusus, Coach? Apakah orang yang tadinya saya percayakan menjadi kepala gudang ini kemudian nggak bisa jadi leader? Saya harus cari leader dari luar? Bisa jadi seperti itu. Ya, dan itu bisa jadi lebih mudah dan lebih murah cost-nya daripada Anda harus nungguin dia berubah jadi leader. Kenapa? Karena itu seperti menggosok besi menjadi emas. Ya, kalau saya ketika saya mengcoaching atau membina klien kami melihat dulu struktur dari tim yang ada. Ya, tim yang ada itu besi atau emas. Dan ini sah-sah saja. Nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Nggak mesti harus tim itu emas semuanya. Ya sama kita seperti membangun bangunan gitu kan ya. Kalau bangunan itu isinya emas semua ya mahal banget. Dan itu hampir nggak mungkin kan gitu kan ya. Sepuhan emas itu kan hanya di titik-titik yang membuat rumah itu menjadi berkilau. Tapi strukturnya sendiri itu kan ada besi, beton, ya. Kemudian ya beton itu berisikan pasir, berisikan kerikil, ya, berisikan ada batu batanya, gitu ya, dindingnya batu bata, gitu ya, ada catnya, gitu ya. Jadi semuanya komplit, gitu, ya. Nah, Anda punya tim juga begitu. Jadi jangan memaksakan semuanya itu harus mengikuti standar yang Anda buat. Tapi buatlah standar, ya, yang itu fleksibel di awal, yang tim Anda bisa mengikuti pertumbuhan Anda sambil mereka belajar, dan kalau ini tidak terkejar, baru Anda suntik tim profesional dari luar. Ya, makanya ini akan sulit dipahami bagi Anda bisnisnya yang baru mulai. Sekali lagi, bagi Anda yang baru memulai bisnis, nonton di playlist kami tentang Tunas, bantu UMKM naik kelas. Karena video ini ditujukan bagi Anda yang sudah punya omset minimal di angka miliaran. Nah, karena masalahnya sudah mulai seru nih, ya. Bagaimana Anda mulai tertantang menggerakkan tim Anda? Ya. Karena permasalahannya semakin kompleks. Saya kasih contoh, ya. Ada klien kami yang mau naik omsetnya dari 5 miliar ke 10 miliar. Kelihatannya ini kan hanya tinggal di double saja omsetnya. Bedanya apa, Coach, ketika dari omset 500 juta ke 1 miliar? Kan
kayak sama aja gitu. Kan hanya naik 2 kali lipat juga. Apa bedanya naik dari 1 miliar ke 2 miliar? Itu kan sama di double juga. Ternyata kenyataannya sangat amat berbeda. Ketika Anda sudah punya omset 5 miliar, paling tidak tim Anda itu sudah di atas 60 orang. Mungkin, tergantung jenis industrinya sih, gitu ya. Ada industri yang ramping, ya, dengan omset 5M, karyawannya mungkin bisa di antara 20 atau 30 orang, ya, dengan ramping. Dia banyak menggunakan teknologi, ya. Tapi dengan bisnis rata-rata di Indonesia yang banyak belum menggunakan teknologi dengan kompleks, timnya berkisar antara 60 sampai mungkin ada yang 100 orang, tergantung industrinya. Anda bayangkan menggerakkan 100 orang tim, ya. Di situ ada konflik internal, di situ ada problematika, di situ ada saling gesek-gesekan, di situ ada budaya perusahaan, di situ ada banyak sekali, ya. Nah, ketika Anda harus menaikkan omset dari 5 miliar ke angka 10 miliar, yang harus Anda bangun itu bukan lagi sekedar iklan, bukan lagi sekedar konten, Pak. Tapi Anda harus membangun tim manajemen marketing Anda. Ya, di mana tim manajemen marketing itu terdiri dari divisinya ada manajer marketing, ya, kemudian di bawahnya itu ada supervisor, mungkin ada 2 supervisor, ya, supervisor digital marketing dengan supervisor direct sales misalnya, direct selling. Direct selling ini bahasanya offline lah, gitu ya, gampangnya. Di mana di dalam supervisor digital marketing ini ada timnya lagi, ya, ada konten kreatornya, ya, ada bagian adminnya, ada bagian editing, ada bagian iklan, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan divisi direct selling, gitu ya. Ada mungkin beberapa sales yang Anda miliki, mungkin salesnya ada 2, 3, 4, dan seterusnya, ya. Mungkin ada juga admin di sini, mungkin juga ada yang lainnya. Nah, masalahnya Bapak Ibu, meningkatkan sales itu tidak tergantung hanya pada manajer marketing saja, tapi juga delivery produk Anda. Berarti kan di sini naik lagi nih, ya. Nah, di sini, ya, saya perkecil lagi gambarnya. Oke, saya perkecil lagi di sini, ya. Nah, di sini ada delivery produk Anda di bagian operasional, manajer operasional. Yang mana manajer operasional ini bertanggung jawab terhadap kualitas produk Anda. Banyak yang kami temui, ya, manajer marketingnya sudah pasang iklan jor-joran, ya. Bahkan dia bilang, "Coach, saya harus iklan apa lagi, Coach?" gitu ya. Ini kalau saya pasang promo seterusnya, nanti image konsumen itu ke kita tuh jadi jelek. Kenapa? Karena promo terus gitu. Ya, sementara ketika kita bongkar masalah, akar masalahnya ada di delivery-nya, ada di operasionalnya. Barangnya banyak yang expired, ya, atau barangnya standarnya tidak bagus gitu ya. Kalau makanan tadi kualitas rasanya berubah-ubah, antara satu cabang dengan cabang yang lain itu rasanya nggak sama, ya. Pelayanannya antara satu cabang dengan cabang yang lainnya itu nggak sama. Nah, maka ini harus diperbaiki berbarengan, Bapak Ibu. Ya, maka dari itu bagi Anda yang tertarik untuk saya coaching, untuk kami bina, hubungi nomor kami di 0813 717 90331. Kenapa? Karena permasalahan ini sudah mulai kompleks dan sudah mulai seru, Bapak Ibu. Ya, di mana bisnis Anda itu tidak lagi hanya sekedar satu lini saja. Oke, tadi baru dari sisi operasional, kalau itu bermasalah. Kalau ternyata yang bermasalah ada di bagian SDM-nya, ya, SDM-nya lambat, SDM-nya banyak keluar masuk, SDM-nya tidak mau berubah, SDM-nya masuk dalam zona nyaman. Akhirnya apa? Ya, ujung-ujungnya delivery ke konsumen juga bermasalah, gitu. Ya, nah, maka ya ini bermain lagi di sini. Ya, ops, maaf. Ya, saya pindah ke sini dulu. Nah, ya ini di manajemen SDM-nya lagi. Ya, bagaimana di tim Anda itu belum diterapkan KPI. Jadi timnya masih suka-suka aja kerjanya. Ya, marketing
kerjanya ya kerja sendiri, operasional kerjanya sendiri, tim SDM kerja sendiri. Akhirnya Anda bisa bayangkan ini seperti kapal, ya ini seperti kapal yang kemudian berjalan mereka saling mengayuh, yang satu mengayuh ke depan, yang satu mengayuh ke belakang, yang satu mengayuh ke samping. Akhirnya kapalnya kemana? Kapalnya berjalan di tempat, Bapak Ibu. Kapalnya nggak kemana-mana. Kenapa? Karena saling tarik-menarik gitu. Yang operasional nyalakan marketing. Wah, marketing itu kualitas kontennya jelek. Ya, kontennya itu aja. Engagementnya nggak naik. Ya, yang marketing juga nyalahin operasional. Lah produknya nggak konsisten. Ya gimana engagementnya mau naik? Komplainnya aja banyak. Ya, yang HRD nyalahin mereka berdua lagi gitu ya. Ini marketingnya orang-orang jadul gitu ya. Salesman-nya nggak efektif nih, ya salesman-nya nggak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Masa salesman-nya masih door to door, masih dengan gaya lama, misalnya begitu, ya. Nah, ketika di training, wah ini para tim ini nggak serius gitu ya. Nah ini saling salah menyalahkan. Akhirnya apa? Ya nggak jalannya jalan di tempat aja. Makanya banyak sekali UMKM, ya, ketika mereka dari ratusan juta ke miliar itu cepat. Tapi dari miliar, itu mau ke puluhan miliar, itu lambatnya bukan main. Kenapa? Karena timnya nggak solid. Ya, karena problematikanya semakin kompleks. Dan leadernya, lebih parahnya lagi, si CEO-nya, dia nggak ngerti akar masalahnya apa. Ya, dia sibuk dengan aktivitasnya lagi. Ya, sibuk terjun ke kegiatan operasional. Ya, sibuk dengan operasional, bagaimana memastikan ini cabang berjalan dengan baik, bagaimana konten ini. Akhirnya dia sendiri tidak sepenuhnya melepas para manajer ini. Dia masih intervensi ke bawah. Kalau bahasa itu bypass. Ini dari direktur ke bawahan. Kenapa? Karena manajer dan supervisornya dianggap tidak kompeten. Sekali lagi, Anda menganggap manajer dan supervisor Anda itu tidak kompeten, ya gerakannya lambat, ya nggak bisa sevisi dengan Anda, nggak bisa membaca kecepatan Anda, nggak bisa mengimbangi laju berpikir Anda. Ya, ini banyak banget. Direkturnya sudah ikut seminar ke sana kemari, ya seminarnya puluhan juta, wah seminarnya ke Jakarta, ke sana kemari gitu ya. Tapi ketika mau diturunkan ke timnya, bukan main susahnya, ya timnya nggak diikut sertakan gitu. Ataupun kalau diikut sertakan, timnya daya serap timnya belum mampu. Kebanyakan manajer yang direkrut itu hanya orang-orang dalam, orang-orang dekatnya saja. Akhirnya apa? Akhirnya ketika manajer hanya orang dekatnya, adiknya, mungkin sepupunya, mungkin saudaranya, mungkin tetangganya, mungkin omnya, yang dia harap manajer itu mampu memimpin tim, kenyataannya manajernya pun sibuk dengan aktivitas rutinitasnya, aktivitas operasional, ya, aktivitas operasional yang seperti apa, coach, gitu ya. Kalau marketing, ya si manajernya ikut juga sales juga, ikut menyelesaikan masalah di lapangan, menyelesaikan masalah komplain, ya, ikut juga jadi ngurusin digital marketingnya, ya, ngarahkan orang iklannya. Dia bukan memimpin tim, ya. Akhirnya apa? Organisasi ini gendut tapi tidak produktif, Bapak Ibu. Siapa yang ngalamin ini? Kalau Anda ngalamin ini, hubungi saya di nomor ini, ya. Kita coba akan bedah, kita akan lihat di mana kasus bisnis Anda. Apa problematika, apa akar masalahnya? Karena tanpa kita tahu akar masalahnya, ya kita nggak bisa ngobatin bisnis Anda dengan baik. Dan bisnis Anda akan stuck di situ-situ aja. Ya, problematika yang sering lagi muncul adalah ketika orang-orang ini, ya para manajer ini orang dalam Anda dan Anda mulai baper, ya mau nyuruh mereka, mau ngegas mereka, mereka nggak punya kapasitas, mau dipecat mereka orang terdekat Anda. Akhirnya Anda dilema sendiri. Ya, saya punya salah satu klien di Makassar, ya omsetnya beliau itu sekitar 8 miliar dan itu sudah turun. Sekali punya klien di Makassar, omsetnya itu sudah 8 miliar dan itu sudah turun, Bapak Ibu. Ya, sebelumnya omsetnya 12 miliar sebulan. Ya, beliau ini distributor pakaian,
ya. Saya lupa nama ibunya malah ya, saking udah lamanya nih ya. Omsetnya 12 miliar, turun ke 8 miliar. Turun ke 8 miliar. Dan sampai hari ini, terakhir saya dengar kabarnya, turun lagi ke 5 miliar. Ya, beliau distributor pakaian, ya, dan beliau tergerus oleh zaman. Di Makassar sana, dulunya beliau itu rajanya. Dulunya beliau ini banyak orang yang canvassing ke beliau. Maksudnya canvassing itu apa? Orang ambil ke beliau dan jual ke daerah-daerah. Ya. Dengan berjalannya waktu, masuknya Shopee, masuknya Tokopedia, Lazada, dan Marketplace, masuknya Instagram dan segala macam. Beliau masih jualan di Instagram. By the way, beliau jualan di Instagram, tapi beliau jualannya itu grosiran. Ya, grosiran. Ya, jadi untungnya kecil banget. Ya, omsetnya 12 miliar, untungnya nggak sampai 10%. Ya, saking kecilnya. Karena kemudian saking organisasi ini sudah besar, ya, tim operasionalnya gede, gudangnya gede, bagian marketingnya juga gede, belum lagi bagian SDM-nya. Akhirnya beliau sendiri kebingungan. Saya harus ngapain, coach? Ya, dan beliau udah putus asa gitu ya. Ini omset makin hari makin turun. Kalau kita mau main di marketplace, ini barang segitu banyak, gudangnya gede banget. Ini gimana mau dipasarkan? Sementara beliau adalah distributor. Distributor. Nah, beliau adalah distributor. Ya, jadi maaf, mulai dari pakaian dalam, pakaian luaran, atasan, bawahan, hijab, dan segala macam, kaos kaki, sampai ya pokoknya barang baju aja, ya dari A sampai Z. Ya, dulu seakan-akan beliau ini lengkap banget. Ya, seakan-akan beliau lengkap banget. Tapi semakin beliau masuk ke ranah marketplace, beliau semakin frustasi. Kenapa? Karena marketplace itu mengarahkan fokus, ya. Semakin produk itu tidak fokus, algoritma dari marketplace itu akan membaca bahwa oh, toko ini semakin bias gitu. Ya, semakin kalau Anda perhatikan ya di marketplace gitu ya, jualan hijab, ya tokonya hijab aja. Ya, jualan baju atasan ya, jualannya atasan aja, daleman ya daleman aja. Nah, bayangkan ketika Anda punya gudang yang begitu banyak, produk yang begitu banyak, gimana masukinnya ke marketplace? Sementara Anda jualnya tuh distributor, Anda tidak jual eceran. Nah, inilah yang disebut dengan strategi shifting. Ya, Anda harus berubah, Anda harus nge-shift, Anda harus beralih. Ya, Anda harus menemukan titik kelemahan di mana masalah bisnis Anda dan Anda harus beralih. Akhirnya apa yang dilakukan? Ya, kita bunuh beberapa produk. Ya, kita mulai fokus. Ya, kita mulai fokus dan kita masuk ke marketplace. Jadi distributor itu ya, dia tidak lagi jualan ke para reseller-resellernya gitu ya. Dia langsung tembak ke marketplace tapi dengan produk yang fokus. Produk yang fokus. Ya. Akhirnya beberapa produk itu harus dipangkas. Produk itu harus dimusnahkan. Produk itu harus dibunuh, ya. Nah, jadi dia fokus main hanya ke hijab saja, ya. Dengan itu alhamdulillah bisa terselamatkan dan mulai merangkak naik. Dan justru ketika sudah mulai fokus, brandnya sudah mulai kuat, ya, yang tadinya dia menjual produk orang, dia mulai membangun brandnya sendiri. Dan alhamdulillah mulai membangun resellernya sendiri, mulai membangun dropshippernya sendiri, ya. Dan alhamdulillah bisnisnya berkembang. Nah, shifting ini nggak mudah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita harus mengalahkan diri kita, ya. Kita harus mengalahkan ego kita. Kita harus memangkas tim kita. Yang bisa jadi kita, aduh, berat banget nih, gitu. Kenapa? Coach, orang ini udah lama ngikut sama saya. Nanti kalau saya pecat gimana? Dia mau makan apa? Ya, Coach, kalau saya pecat, ini abang saya, ini mbak saya, ini tetangga saya. Dia udah lama, dia yang awal-awal membesarkan ini bersama saya. Masa dia harus saya tinggalkan, Coach? Dulu janjinya kita besar bersama, tapi ternyata dia nggak mau berubah, gitu. Zaman berubah. Nah, shifting ini sangat amat tidak mudah dan hanya bisa dilakukan bagi pengusaha yang punya mental juara. Ya,
Saya tidak mengatakan Anda harus memecat orang-orang lama Anda yang tidak berubah. Saya nggak mengatakan Anda harus merumahkan mereka. Tapi ini pilihan ya ketika Anda harus berubah atau punah. Gitu. Anda mungkin bisa mengalokasikan orang tadi ke divisi yang lain, ya, atau di downgrade atau dimutasi, gitu ya. Ada banyak pilihan, ada banyak strategi. Yang mana intinya, ketika Anda mulai menginjak omset miliaran, Anda harus mulai mempekerjakan para profesional. Ya, kita kembali ke aset tadi. Nah, di mana aset Anda adalah tim Anda, teamwork yang kompak. Ya, nah banyak para pengusaha dipikirnya asetnya itu adalah fisik, dia perbanyak toko, dia perbanyak barang dagangnya. Akhirnya apa? Budget untuk menggaji para profesional udah nggak ada lagi. Saya punya satu klien ini ya, omsetnya lumayan gede Bapak Ibu ya, tapi barang yang menumpuknya, ya Allah, luar biasa. Ya, beliau jualan hijab, bukan hijab, beliau jualan baju gamis, ya hijab ya juga gitu ya, di Pekanbaru gitu ya. Waduh, itu gudangnya penuh gitu ya. Bahkan beliau nggak tahu kalau selama ini beliau udah barang itu dicuri ya oleh karyawannya sendiri, oleh orang kepercayaannya sendiri. Tiap malam gudangnya barangnya itu berkurang 5 piece, 3 piece, itu dijual oleh karyawannya sendiri yang nginap di tokonya. Ya, jadi orang itu jagain tokonya gitu ya, dan dia nilap. Ketahuannya udah berapa tahun Bapak Ibu? Sudah 3 tahun. Baru ketahuan. Baru ketahuan apa? Ternyata selama ini orang itu nilap. Kenapa? Karena nggak ada sistem. Kenapa? Alasannya, coach, gimana saya mau bayar gimana saya mau bayar manajer yang mahal, gitu ya? Saya udah nggak punya uang lagi. Padahal uangnya ada, tertimbun di mana? Tertimbun di toko, tertimbun di barang dagang, tertimbun di kendaraan. Ya, mana kendaraan itu sebenarnya kalau nggak dibeli, ya nggak apa-apa. Hari ini Bapak Ibu, bisnis Anda itu nggak mesti harus menguasai dari A sampai Z. Hari ini bisnis Anda itu yang perlu adalah fokus. Ya, ini yang kita belajar dari Apple. Bagaimana Apple bahkan tidak merakit produknya sendiri, dia melemparkannya ke Cina, Bapak Ibu. Ya, nah, Apple hanya fokus kepada development, riset, ya, dan kualitas produk yang unggul. Ya, selebihnya dia maklonkan kalau bahasa kita. Ya, sehingga dia jadi salah satu perusahaan paling inovatif di dunia. Padahal kalau kita lihat produknya ya begitu-begitu aja. Maaf ya, saya bukan pecinta Apple, tapi saya pakai barangnya gitu ya. Saya ngeliat desainnya emang begitu-begitu aja. Lebih kreatif lagi Samsung, lebih kreatif lagi Xiaomi, lebih kreatif lagi Oppo, gitu ya. Bener ya Pak ya? Tuh kameramen saya ketawa tuh ya. Ya bener gitu ya. Wah, kamera itu yang bulat itu, kamera di tengah itu 4 biji itu kamera apa tuh? Apa? Produknya Oppo atau apa ya? Yang bulat gitu ya. Di tengah itu ada 4 biji kamera gitu ya. Iya, nah itu wah, pokoknya ada yang Samsung kamera layarnya bisa dilipat gitu ya. Itu kan inovatif banget. Tapi kenapa dibilang bukan perusahaan yang paling inovatif? Samsung bukan perusahaan yang paling inovatif. Kenapa? Karena Samsung dengan segitu banyak produknya, mulai dari produk yang kecil, produk yang remeh-temeh, segmen HP dari yang segmen tukang sayur sampai HP flagshipnya itu ada berapa tingkat. Ya, mereka juga harus berkorban dengan sebegitu banyaknya masalah pergudangan dan stoknya mereka. Banyak sekali barang-barang yang overstock, banyak sekali barang yang sudah out model, dan mereka harus menanggung kerugian itu. Ya, sementara Apple dia fokus, gitu ya. Fokus modelnya itu saja, ya. Tapi yang dia fokuskan adalah experience-nya, ya. Konsumen itu merasa bukan beli HP, tapi beli sesuatu hal yang fun, sesuatu hal yang easy, yang mudah untuk digunakan. Ya, sementara Samsung dengan berbeda antara perangkat lunak dan perangkat kerasnya itu sering kali crash, sering kali problem. Belum lagi ketika yang lipat, ya, bolak-balik dilipat nanti layarnya bergaris gitu ya. Nah, hal-hal ini yang membuat Samsung tidak jadi perusahaan paling visioner, tidak jadi perusahaan paling inovatif. Tetapi Apple yang jadi perusahaan paling inovatif. Kenapa? Karena fokus. Saking fokusnya Bapak Ibu, coba kita renungkan. Cahaya yang kita nikmati hari ini, ya, yang rasanya itu kayak nggak berasa gitu ya.
cahaya itu ya udah, ya kita nikmati aja. Tapi ketika cahaya itu difokuskan menjadi satu titik, ya, yang namanya laser, ya, laser diambil dari satu spektrum cahaya. Spektrum cahaya itu kan ada banyak ya. Ada meiji, kuhi, biniu, merah, kuning, jingga, hijau, kuning, dan seterusnya. Diambil satu warna aja. Apakah hijau atau apakah merah gitu ya. Ditembakkan dengan kekuatan yang luar biasa. Hasilnya apa? Laser itu bisa membelah berlian. Benda paling keras di dunia. Itu kekuatan fokus. Ya, maka dari itu hari ini menjadi bisnis di era sharing ekonomi. Ya, jadi kita ya dalam berbisnis itu saling sinergi. Tidak bisa berdiri sendiri. Kalau zaman dulu bisnis yang keren itu adalah bisnis yang raksasa yang memegang dari hulu ke hilir. Dia produsennya, dia sumber bahan bakunya dari dia, alat-alatnya dari dia, kemudian semuanya resource dari dia, ya, percetakannya dari dia, dan segala macamnya sampai dari hulu ke hilir. Hari ini enggak. Hari ini siapa yang benar-benar fokus, dia akan jadi rajanya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya, apa yang Anda fokuskan di bisnis Anda? Ya, tantangannya adalah bagaimana Anda bisa naik omset 2-3 kali lipat di tengah tim Anda yang sudah gemuk tadi. Anda coba fokus, cari akar masalahnya. Anda harus melakukan shifting di bagian mana. Dan Anda harus kuat mental. Bisa jadi Anda akan melawan orang terdekat Anda. Anda bisa jadi akan berhadapan dengan orang yang selama ini mengikuti Anda, yang Anda pikir dia adalah penyelamat Anda, tapi hari ini bisa jadi dia menjadi penghambat di bisnis Anda. Ya, baik. Begitu Bapak Ibu semuanya, materi pada malam hari ini, karena sudah jam 21:05 ya. Ya, kita sudah banyak membahas ya seputar membangun bisnis autopilot ya. Nah, di sini sudah banyak yang hadir. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan kita buka sesi tanya jawab, karena yang serunya itu sesi tanya jawabnya ini nih. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, mayoritas orang Indonesia ini begitu ya. Kalau ditanya disuruh bertanya agak banyak yang diem. Silakan. Assalamualaikum, Bos. Masya Allah Pak Aziz, waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak Aziz. Pak Aziz gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bos. Alhamdulillah. Baru pulang sholat ini kayaknya tadi ya? Tadi itu taklim, Bos. Oh, taklim. Itu ada taklim. Oke, Masya Allah. Tapi ikutin materinya dari awal tadi? Iya, alhamdulillah dari awal. Pulang taklim langsung buka zoom-nya ini, Bos. Masya Allah. Baik. Gimana Pak Aziz? Apa yang bisa saya bantu nih? Apa yang Pak Aziz rasakan dari materi malam hari ini? Alhamdulillah, Bos. Maksudnya kita bisa lebih terbuka, Bos, secara pandangnya gitu, Bos. Dan ini kami sudah melaksanakan apa yang menjadi saran dari Bos Didi waktu itu. Untuk ada database itu, Bos. Iya. Wah, mantap, keren. Aset yang non fisik gitu ya, Bos, yang harus kita kelola. Nah ini sekarang kan kami sudah mulai menjalankan itu untuk database itu. Nah, gimana cara mengelola database itu, Bos? Nah, ini menarik sekali. Iya, bisnisnya Pak Aziz ini, Bapak Ibu semuanya adalah retail ya Pak Aziz ya. Seperti Alfamart, Indomaret ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, banyak orang yang salah paham dengan database ya. Dipikirnya ketika punya database itu tinggal di blast aja. Bener nggak Pak Aziz? Ya, betul, Bos. Iya. Nah, jadi ketika punya database ya ada 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang, 100.000 orang databasenya. Ini dipikirnya cuma ngeblast ya. Promo dari ini Mart. Gitu ya, di blast. Ya, promo, ada hadiah, bla 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 bla. Padahal kalau boleh kita renungkan nih, kita sendiri dapat blast seperti itu nyaman nggak sih? Enggak, Bos. Enggak, Pak. Ya, Bos.
Coach. Iya, jadi kita harus memahami ya ritme dari konsumen itu. Jadi konsumen itu nyamannya diapain sih? Manusia itu kan nyamannya itu kan satu di berteman dulu ya, kita kenal dulu, setelah kenal kita berteman, setelah teman kita jadi sahabat. Sama dengan database juga. Awalnya kita kenalan dulu, salam sapa, kita komen-komen story-nya, sebatas itu dulu. Ya, ajak mereka saling save nomor kita. Jadi ajak mereka untuk kenal dulu dengan kita. Jangan ojo ke susu, gitu. Jangan terburu-buru. Apalagi bagi Bapak Ibu yang punya database sampai puluhan ribu, itu bisa kena ban nomornya ketika di blast dengan segitu banyak gitu. Ya, coba bangun keakraban dulu. Ya, saling doakan. Ketika mereka sudah saling save dengan kita, kita bisa komen mereka. Nah, targetkan tim Anda untuk bangun interaksi dengan database Anda. Ya, arahkan sekali lagi tim Anda untuk bangun interaksi dengan database Anda. Berikan namanya lead magnet agar database Anda mau saling save. Lead magnet itu gimana, Coach? Maksudnya, ya, Bapak Ibu, siapa yang mau dapat telur setengah papan gratis? Wah, yuk save nomor ini dan menangkan undiannya. Jadi mereka saling save mereka nomor Bapak Ibu, dan nanti mereka dapat undian telur setengah papan. Telur setengah papan modalnya berapa sih? Paling-paling 15.000, 20.000. Ya, tapi Anda dapatkan orang yang saling save nomor Anda. Mungkin database Anda ada 100, ada 1000, ada 2000. Anda dapatkan database. Ya, mereka nge-save nomor Anda. Keuntungannya nge-save nomor WA Anda apa? Mereka bisa melihat story WA Anda. Anda bisa iklan di story WA. Anda bisa bangun interaksi mereka. Nah, setelah bangun interaksi, Anda baru bisa sharing dengan mereka. Gitu ya. Anda sharing. Anda minta data yang lebih private lagi. Apa hobinya mereka? Apa interestnya mereka, kebiasaan mereka ngapain aja. Ketika Anda tahu kebiasaan mereka, Anda sharing-sharing. Nah, makanya ada aplikasi yang itu bisa ngeblast dalam jumlah banyak. Kita bisa mengelola database itu dalam jumlah banyak gitu ya. Ada Makari Kontak gitu ya. Saya nggak promosi, saya juga nggak kenal mereka. Ya, cuman ini klien kami kebetulan menggunakan Makari Kontak. Nah, ini dia ya, aplikasi untuk CRM. Dari Makari, ya saya nggak promo ini sebenarnya ya, karena klien kami menggunakan ini dan mereka cukup puas gitu ya. Dimana Makari Kontak ini aplikasi CRM berbasis API ya, dengan di sini kalau kita lihat nih, kirim pesan blast gitu ya, kemudian bisa menggunakan bot WhatsApp dengan menjawab pertanyaan, bisa menggunakan WhatsApp clone, jadi bisa di cloning nomor admin kita itu bisa kita menggunakan banyak device dengan satu nomor gitu ya, dan masih banyak lagi ya di sini ya. Nah, jadi jangkauannya luas, konversinya cepat. Sebentar, ini fiturnya. Nah, ini dia. WhatsApp Blast, ya, ada centang birunya, ya, ada broadcast, ada chatbotnya, ya, ada multi device dan masih banyak lagi. Nah, dan di sini menariknya adalah kita bisa membangun engagement seolah-olah konsumen itu dekat dengan kita. Padahal yang jawab itu adalah robot. Nah, aplikasinya nggak cuma Makari Kontak. Kami sendiri menggunakan Star Sender yang jauh lebih murah ya, alhamdulillah. Yang jauh lebih murah. Nah, ini ada promonya tuh ya. Nah, Star Sender ini sama dengan API juga, berbasis API gitu ya. Yang mana kita bisa ngeblast, bisa smart auto replay, bisa manage user, bisa mengelola database yang jumlahnya ribuan tadi. Bisa sharing-sharing dengan mereka. Bisa ngirim konten-konten yang punya value. Sehingga konsumen Anda senang. Setelah mereka senang, baru Anda jualan.
Nah, setelah jadi sahabat, ya, nih, Anda bayangkan, ketika Anda, Bapak Ibu semuanya punya teman, teman ini jualan, Anda lebih milih mana? Anda lebih milih belanja ke toko orang lain atau milih ke jualan teman sendiri? Tergantung temennya, Coach. Nah, tergantung temennya. Gimana temennya, Pak? Kalau temennya yang nyebelin ya nggak mau beli. Nah, maka dari itu jangan nyebelin. Jadi database-nya jangan nyebelin, Bapak Ibu. Bener banget. Jangan ngeblast promo-promo terus. Nanti mereka nggak nyaman. Nanti kita di-blok. Ya. Jadi lakukan langkah ini. Kenal, setelah kenal kemudian kita berteman, setelah berteman jadi sahabat. Ketika udah jadi sahabat baru kita jualan. Jadi di awal itu performa database kita akan bentuknya seperti ini Bapak Ibu semuanya. Nah, bentuknya seperti ini, ya. Jadi di awal itu kita mengelola database seperti tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada hasilnya. Di sini ada proses gitu ya. Nah, ini ada prosesnya. Sampai kemudian terbangun, sampai akhirnya puncaknya apa? Kita dapatkan konsumen yang loyal dalam jumlah besar, ya, dan brand kita terbangun di benak mereka sebagai brand yang humble, brand yang nyaman, brand yang servisnya luar biasa, gitu. Ya, nah untuk bagaimana aplikasinya memang nggak mudah gitu ya. Maka dari itu bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk saya bimbing nanti bisa kita bantu bagaimana cara menyusun kalimatnya, cara melakukan pendekatan dengan mereka, bagaimana menggali database lebih dalam lagi sampai kita tahu kebiasaan mereka, hobinya mereka dan segala macamnya sampai kita bangun engagement yang luar biasa. Dan bayangkan ketika Bapak Ibu punya database itu sampai 100.000, luar biasa banget nggak? Ya, dan mereka nyaman dengan kita. Ya, hasilnya apa? Wah, hasilnya powerful banget Bapak Ibu. Ya, powerful banget. Bapak Ibu bahkan bisa nyalek, gitu ya. 100.000 udah bisa nyalek belum ya? Kalau ada suara 100.000 gitu ya? Saya nggak tahu sih. Ya, tapi itu powerful banget. Ya, begitu Pak Aziz mungkin gambarannya. Ya. Oh iya, makasih Coach. Sama-sama Pak Aziz, siap. Nah, di sini belum ada ya. Siap. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Nah, dari Pak Aziz cukup jelas prakteknya Pak Aziz? Ya, insya Allah Coach. Insya Allah. Mulai ada detailnya ya belum Coach. Oke. Siap. Gitu ya. Siap. Database yang sudah terkumpul berapa Pak Aziz? Apa? Database yang sudah terkumpul berapa? Beda-beda tiap tokonya Coach. Ada yang udah 1.500-an. Oke. Iya, ada yang 800-an, ada yang 1.000-an. Beda-beda kan? Luar biasa. Iya. Bayangkan kalau 30%-nya aja bisa loyal. Ya, 30%-nya dari 1.300 orang rutin belanja, itu udah berapa tuh Pak Aziz? Kalau 300 dikali kebutuhan belanja bulanan tuh berapaan sih? Rata-rata satu rumah, 1 jutaan ada nggak? Lebih lah saya rasa. Beda-beda Bos. Beda-beda kan? Tergantung kalau pabrik ya mungkin 1 jutaan paling enggak kalau sekarang itu. Iya, bener. Bayangkan kalau ada 30%-nya, berarti 300 orang, udah 300 juta omsetnya, hanya dari orang yang loyal saja. Ya, makanya powerful banget. Dan kita menghemat biaya iklan, gitu. Ya, nah dan orang-orang yang loyal ini nantinya bisa mengajak konsumen-konsumen baru lagi berdatangan ke toko kita. Nah, itu ada caranya lagi. Bagaimana mereka menjadi referral di bisnis kita. Ya, baik. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nggak kira-kira Bapak Ibu? Ada Bu Sri Wahyuni, ada Pak Hanif. Ya. Ya, izin bertanya Coach. Silakan Pak Hanif. Ya, tadi kan sudah disampaikan ya tentang ada operasional, ada marketing, ada SDM sendiri kan seperti itu ya. Nah, ini kan SDM kan juga berperan penting untuk menjalankan bisnisnya, Iya. untuk mengkondisikan bisnisnya kan seperti itu ya. Betul Pak Hanif.
yang harus dilakukan untuk membentuk itu agar kita satu visi dengan perusahaan begitu. Baik, ini Agar menarik teman-teman sekali. itu, mempunyai rasa semangat, antusias, dan harapan kita bisa kompeten semuanya gitu. Kompeten semuanya, benar. Pak Hanif, kalau saya boleh tahu bisnisnya bergerak di bidang apa, Pak? Jadi saya kebetulan satu tim dengan Pak Isis ini. Oh, timnya Pak Aziz. Iya. Baik. Iya, Pak Hanif. Kalau Pak Hanif pernah punya geng nggak, Pak Hanif, di sekolah atau di kampus dulu? Dulu pernah Coach. Pernah lah ya. Kira-kira apa yang membuat kita nyaman dengan geng kita? Kita main dengan mereka, jalan dengan mereka, kuliah bareng atau sekolah bareng, cabut bareng mungkin, ya. Apa yang bikin kita nyaman dengan mereka? Fieldnya, terus suasananya mungkin seperti itu Coach. Itu dia, Pak. Itu dia. Banyak orang ketika kemudian membangun bisnis itu di pikirannya itu cuma sekedar kerja dapat duit. Saya pergi bangun pagi, kerja, pulang sore, akhir bulan terima uang gaji. Udah segitu aja. Mereka nggak membangun feel-nya. Ya, padahal nih ketika kita bangun feel-nya nih Pak Hanif, tim kita itu bisa merasakan kekeluargaan di bisnis kita. Bener nggak? Iya. Dan kalau sudah punya rasa kekeluargaan, sudah nyaman satu dengan lainnya, sudah saling percaya, itu produktivitas itu akan meningkat dengan sendirinya. Nggak payah lagi kita marah-marahin, nggak payah lagi kita tegur-tegur, nggak payah lagi kita lecut mereka gitu. Yang dilecut itu kan sapi. Bener kan ya? Karena dia nggak punya akal. Tapi kalau manusia kan enggak. Coba Bapak bayangkan, bagaimana seorang anak SMA itu bisa mengkoordinir tim teman-teman itu untuk cabut bareng-bareng. Itu kalau dia nggak punya kepemimpinan yang kuat, itu orang nggak akan mau sama dia. Bener nggak? Betul. Pertanyaannya, kepemimpinan itu munculnya dari mana? Dari dalam kan gitu ya? Atau Iya. Dari mana orang mau ngikutin kita? Kenapa kok teman-teman SMA itu mau ngikutin cabut dengan si ketua geng tadi? Emang ketua geng tadi itu punya apa sih? Dari respect-nya, kepercayaannya mungkin. Iya. Ketua geng tadi punya yang namanya pengaruh. Bener nggak? Oh, pengaruh. Ya. Pengaruh itu sedemikian kuatnya, dia mempengaruhi pola pikir dari teman-temannya. Bener kan? Allah, ngapain belajar sama guru itu, nggak enak. Nggak penting tuh belajar matematika. Yuk kita cabut yuk kita main PS, yuk kita jalan-jalan. Bener nggak? Iya. Jadi kepemimpinan itu munculnya dari pengaruh. Semakin kuat pengaruh kita, semakin orang akan mengikuti kita. Jadi penting untuk Pak Hanif di bagian SDM untuk melihat siapa orang-orang yang paling berpengaruh dan omongan mereka didengar. Itu yang kita jadikan leader. Meskipun mereka tidak mahir dalam hal teknis. Karena teknis itu masih bisa dipelajari. Tapi kalau pengaruh itu munculnya dari dalam. Itu memang sense dari orang itu. Dia bisa menggerakkan orang lain. Ya, dia bisa peduli dengan orang lain. Orang bisa mengikuti kalimatnya, kata-katanya, pola pikirnya, gitu. Ya, jadi mulai dari sekarang Pak Hanif coba bangun pengaruh di tim. Ya, dan para manajer atau supervisor itu wajib mereka punya pengaruh di timnya kita. Kalau mereka nggak didengar, mereka jadi omongannya dikentutin gitu kan ya. Alah, itu di depannya aja gitu kan ya. Jadi di depan aja didengerin gitu ya. Di belakang ya udah ya, para karyawannya balik lagi ya. Nggak peduli dengan aturan itu, nggak peduli dengan SOP yang dibuat, nggak peduli dengan KPI yang dibuat. Ya, nggak jalan bisnis kita, nggak jalan organisasi kita. Ya, maka pastikan orang-orang di level supervisor atau manager itu punya pengaruh yang kuat ke bawahannya. Dia bisa menggerakkan bawahannya. Nah, justru yang berbahaya ketika pengaruh mereka kuat, kita yang kurang kontrol, mereka bisa membawa tim itu untuk keluar bareng-bareng. Ya, iya.
Ini terjadi di salah satu klien kami, ya, datang, waduh coach ini saya bingung gimana coach, ya, karyawan saya keluar bawa pasukan di bawahnya, gitu. Akhirnya, ya, dianya hengkang, ya, bawahnya juga ikutan hengkang karena saking kuat pengaruhnya, gitu, ya. Terus gimana solusinya? Disitulah kita punya sistem. Sistem itu yang memagari. Jadi ketika ada masalah, kita tahu bocornya ada di mana. Ya, oh orang ini pengaruhnya kuat. Nah, gimana caranya supaya dia tetap loyal, bawahannya tetap loyal, ya, dan tetap mau ngikutin sistem yang kita buat. Ya, sehingga kepemimpinan itu tidak hanya berdasarkan sosok saja, gitu. Ya, kalau nggak ada sosok itu, wah, anak-anak lemes, anak-anak tim itu, ya, kerjanya centang prenang gitu. Centang prenang itu apa ya? Kerjanya itu asal-asal gitu ya. Kurang kontrol, kurang merasa diawasi. Tapi ketika Bapak X itu datang, Pak Andi itu datang gitu ya, atau Pak Budi datang gitu ya, wah itu orang tuh ngerasa diawasin gitu ya, takut gitu ya. Nah ini kan nggak bener gitu ya. Artinya sistemnya nggak jalan gitu ya. Hanya berdasarkan pengaruh dari si leadernya aja. Dan itu berbahaya. Ya, dan nanti kita bisa cerita lebih banyak lagi tentang kepemimpinan ini, gitu ya. Bagaimana mencetak leader, bagaimana mencetak orang-orang yang punya pengaruh yang kuat, bagaimana bisa menggerakkan leader itu tadi. Bayangkan Pak Aziz menjadi CEO, gitu ya, memimpin orang-orang hebat. Di bawah itu orang-orang hebat semuanya. Kita nggak hebat, nggak apa-apa. Ya, kita mempekerjakan orang-orang hebat, gitu. Itu yang hebat. Ya, nah, sip, Pak Hanif. Oke, Coach. Ya, terima kasih pencerahannya ini. Sama-sama. Oke, mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya, Pak Hanif ya. Ya, insya Allah, Coach. Iya, baik. Ini ada Pak Taufik, ya, Pak Taufik Adi Kurniawan. Nah, ada Bu Elza, ada Pak Hafiz, ada siapa lagi nih ya, Pak Ardian Syah Pratama. Silakan, ada yang mau ditanya lagi kira-kira, Pak Irwan, Bu Sri Wahyuni. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan dulu pembahasan kita pada malam hari ini, sesi IBC yang pertama, Indonesian Billionaires Club, ya, di mana pembahasan ini khusus bagi Anda yang sudah punya bisnis miliaran dan ingin bertumbuh menjadi puluhan miliar, bahkan menjadi triliuner. Amin ya rabbal alamin, ya. Dan alhamdulillah pembahasan ini akan kita lanjutkan di pekan berikutnya di Rabu malam di jam yang sama. Dan Bapak Ibu bagi yang berhalangan hadir silahkan tonton YouTube-nya sampai tuntas dan mudah-mudahan kita bisa membantu, mencerahkan, memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia dan mudah-mudahan bisnis kita juga berkah. Nah, itu yang paling penting ya. Baik, sekian dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.